Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Apakah kalian sehat? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, ceria, dan selalu semangat. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar untuk mengidentifikasi informasi dan menjelaskan isi yang terdapat pada teks deskripsi. Sebelum memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, kalian harus terlebih dahulu mengetahui tujuan dari pembelajaran. Melalui video ini diharapkan yang pertama, kalian dapat mencari informasi penting pada teks deskripsi yang dibaca maupun yang didengar. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan isi teks deskripsi yang dibaca maupun didengar. Selanjutnya, materi belajar hari ini yaitu yang pertama, pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan atau menceritakan tentang suatu hal, objek, atau keadaan tertentu. Yang kedua, ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri tersebut yaitu menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Penggambaran dilakukan dengan jelas dan melibatkan kesan indera. Membuat pembaca ikut merasakan sendiri atau mengalaminya. Dan yang terakhir, menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan secara terperinci. Yang ketiga, struktur yang membangun teks deskripsi. Struktur tersebut yaitu identifikasi, deskripsi, dan simpulan. Dan yang keempat, cara mengidentifikasi teks deskripsi yaitu kita harus yang pertama membaca atau menyimak teks deskripsi. Yang kedua, mengamati atau menyimak tiap kalimat yang ada pada teks deskripsi secara cermat. Selanjutnya, menentukan struktur teks deskripsi. Dan yang terakhir, mencatat informasi penting yang ada pada teks deskripsi. Berikut ini kalian akan menyaksikan tayangan tentang teks deskripsi tempat bersejarah yaitu Candi Prambanan. Selamat menyaksikan. Candi Prambanan merupakan candi Hindu terbesar di Indonesia. Hingga saat ini masih menjadi misteri kapan Candi Prambanan dibangun dan atas perintah siapa candi ini dibangun. Namun, kuat dugaan bahwa Raja Dinasti Sanjaya, yaitu Raja Balitung Mahasambu, membangun Candi Prambanan pada sekitar pertengahan abad ke-9. Prasasti Shiwarga yang ditemukan di dekat Prambanan dan saat ini disimpan di Museum Nasional di Jakarta menjadi dasar dugaan tersebut. Prasasti yang berangkat tahun 778 Saka atau 856 Masehi ini ditulis saat Rakai Pikatan berkuasa. Denah asli Candi Prambanan adalah persegi panjang dengan halaman luar dan 3 pelataran, yaitu jaba pelataran luar, tengahan pelataran tengah, dan jeron pelataran dalam. Ruang terbuka yang mengelilingi pelataran luar Candi Prambanan adalah halaman luar. Pelataran luar Candi Prambanan memiliki luas 390 meter persegi berbentuk bujur. Dahulu pelataran ini dikelilingi oleh pagar batu yang kini hanya tinggal reruntuhan. Pelataran luar Candi Prambanan saat ini hanyalah pelataran kosong dan belum diketahui apakah awalnya terdapat bangunan atau dekorasi lain di pelataran ini. Bagian luar Candi Prambanan yaitu berupa pelataran tengah yang berbentuk persegi panjang seluas 222 meter persegi. Pelataran tengah Candi Prambanan dahulu dikelilingi pagar batu, namun saat ini sudah runtuh. Pelataran ini terdiri atas 4 teras berundap, makin ke dalam makin tinggi. Teras yang pertama yaitu teras paling bawah, terdapat 68 candi kecil yang berderet berkeliling, terbagi dalam 4 baris oleh jalan penghubung antara pintu pelataran. Di teras kedua terdapat 60 candi, di teras ketiga terdapat 52 candi, dan teras teratas terdapat 44 candi. Seluruh candi di pelataran tengah ini mempunyai bentuk dan ukuran yang sama, yaitu luas dinah dasar 6 meter persegi dan tinggi 14 meter.
Hampir semua candi di pelataran tengah tersebut saat ini dalam keadaan hancur dan sekarang hanya sisa runtuhannya. Dan dalam Candi Prambanan merupakan pelataran yang paling tinggi letaknya dan yang dianggap sebagai tempat yang paling suci. Pelataran ini berdenah persegi 4 seluas 110 meter persegi dengan tinggi sekitar 1,5 meter dari permukaan teras teratas pelataran tengah. Pelataran ini juga dikelilingi oleh turap dan pagar batu. Pada keempat sisinya terdapat gerbang berbentuk gapura paduraksa. Saat ini hanya gapura di sisi selatan yang masih utuh. Di depan masing-masing gerbang pelataran, teratas terdapat sepasang candi kecil, berdenah dasar bujur sangkar seluas 1,5 meter persegi dengan tinggi 4 meter. Pelataran dalam terdiri dari 2 baris candi yang membujur dari utara ke selatan. Terdapat 3 candi yang menghadap ke timur pada deretan barat. Candi paling utara adalah Candi Wisnu, di tengah Candi Siwa, dan di selatan Candi Brahma. Ada juga 3 candi yang menghadap ke barat di barisan timur. Ketiga candi ini disebut candi kendaraan, karena masing-masing candi diberi nama binatang, yaitu Gunung Dewa yang candinya ada di depannya. Di seberang Candi Wisnu terdapat Candi Garuda. Di seberang Candi Siwa terdapat Candi Nandi atau Banteng. Dan di seberang Candi Brahma terdapat Candi Angsa. Jadi, keenam candi yang saling berhadapan itu membentuk sebuah koridor. Candi Wisnu, Brahma, Angsa, Garuda, dan Nandi memiliki bentuk dan ukuran yang sama, yaitu denah bujur sangkar seluas 15 meter persegi dan tinggi 25 meter. Ada sebuah candi kecil di ujung utara dan selatan setiap koridor yang disebut Candi Apit. Anak-anak, kalian telah menyaksikan tayangan singkat tentang deskripsi dari tempat bersejarah yaitu Candi Prambanan. Untuk membantu kalian mempermudah pembelajaran ini, ada beberapa aspek yang harus kalian kuasai, yaitu yang pertama, penggunaan kalimat. Penggunaan kalimat yaitu mampu mendeskripsikan suatu objek secara jelas dengan menggunakan bahasa yang efektif dengan baik dan benar. Yang kedua, kesesuaian isi. Kesesuaian isi ini yaitu mampu menjelaskan isi deskripsi secara tepat dan sesuai. Setelah melihat tayangan tersebut, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi dan menjelaskan isi yang ada pada teks deskripsi. Anak-anak, begitulah deskripsi dari Candi Prambanan yang sangat bersejarah bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, mari kita rawat dan lestarikan Candi Prambanan agar tidak rusak sehingga dapat kita nikmati keindahannya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.